Ya, kalau teman-teman menanyakan saya tahun berapa saya masuk tentara. Saya masuk tentara tahun 82. Jadi saat itu jadi percobaan dibikin militer sukarela. Karena sebelumnya itu wajib militer, Bamil. Jadi Jenderal Yusuf, Panglima ABRI, dicanangkan, dicoba sampai di mana kekuatan manusia. Maka saat itu kenami saya untuk dicoba masuk militer sukarela. Ternyata kita mampu dan saat itu banyak sekali pengorbanan. Karena kalau tidak mengikuti latihan 3 hari berturut-turut, tetap ikut latihan, tapi tiba pelantikan tidak dilantik, dikembalikan. Jadi sangat berat. Jadi pembentukan itu, habis itu kita masuk puslapor Bance, pendidikan rider. Pendidikan rider selama 3 bulan tidak pernah lepas sepatu. Terus dalam satu malam mungkin 11 kali pendadakan. Dan masuk gunung, masuk jurang, naik gunung. Tidak pernah tidur selama 3 bulan. Nah, jadi memang tentara saat itu sangat teruji mentalnya. Tidak main-main, tidak diragukan. Sama saja militer, tapi kalau kita pendidikan dulu, pelajar tidak boleh pegang uang, dan selama pendidikan tidak boleh dibesuk, tidak boleh ada surat. Jadi orang tua kita dia tidak tahu kita bagaimana keadaan, dia tidak tahu. Nanti kita selesai pendidikan, setahun baru kita pulang, baru orang tua tahu bahwa oh kita sudah jadi tentara. Jadi mentalnya tentara dulu sangat tangguh dan tidak ada kita berorientasi ekonomi, tidak ada. Orientasinya kita hanya berjuang mempertahankan NKRI harga mati. Tidak ada, tidak pernah kita pikirkan untuk kehidupan masa depan, hanya mengabdi terus di militer. Jadi setelah saya pensiun, saya sudah pikirkan bagaimana untuk masa depannya anak-anak saya termasuk saya. Karena kita setelah pensiun maka kembali kepada gaji pokok, gaji golongan 2 Bintara. Karena saya punya pangkat itu sersan mayor, dia golongan 2. Sangat memprihatinkan kalau kita tidak berbuat. Maka di situ saya mulai menanam pala. Seperti ini sekarang saya punya pala. Alhamdulillah. Saya bisa sekolahkan anak-anak saya menjadi sarjana semua. Berkat ini saya menanam pala. Dan ini pala sangat menjanjikan. Jadi saya punya pala ini semua ada 12 hektar. Pangkat Bintara bisa membuat pala seperti ini. Bukan main-main. Tidak ada modal. Tidak punya modal. Modalnya saya membuat kebun ini hanya modal keuletan. Karena kita sebagai militer, waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak gunakan waktu, maka berbahaya pasukan. Jadi ini saya punya modal, hanya modal kedisiplinan. Jadi ilmu di militer ini sangat bagus kalau kita aplikasikan untuk masa depan kita. Jadi tanpa modal saya bisa bikin kebun seperti ini. Hanya keuletan dan kerajinan. Setelah saya punya pala ini sudah berhasil, di sini sudah ada untuk menambah belanja di dapur. Jadi di samping saya menanam pala, karena tadinya saya mencoba menanam nilam. Nilam ini bikin hancur masyarakat. Masyarakat bikin hancur. Menanam nilam dikasih harga 2.400.000. Orang menanam nilam. Setelah masa panennya dikasih turun 500.000, maka hancur masyarakat. Untuk itu saya himbau hati-hati untuk menanam nilam. Kasihan masyarakat, hancur. Maka saya di sini saya ganti dengan tanaman ubi.
Nah, jadi saya ganti dengan tanaman ubi. Saya tidak tertarik lagi dengan menanam nilam. Menanam nilam ini sangat merugikan masyarakat. Kasihan. Jadi saya himbau kepada masyarakat, hati-hati untuk menanam nilam kalau pakai modal. Tidak akan kembali modal. Kita akan sangat rugi. Nah, lebih baik menanam ubi atau jagung. Tapi saya himbau, lebih baik menanam pala. Memang pala ini prospeknya agak lama. 5 tahun, 3 tahun. Nah, ini saya punya pala 4 tahun. Ini pala 4 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun, sudah produksi besar, kita tidak ragu. Jadi kehidupan ini ditentukan oleh bagaimana kita rajinnya untuk bekerja. Bukan karena modal. Kalau modal, saya ini tidak punya modal. Tapi ilmu di militer yang saya peroleh selama 32 tahun, saya gunakan untuk berkebun. Waktu saya jaga, betul-betul saya jaga waktu. Jam 6 sudah minum air panas, sudah jalan di kebun, kerja. Jam 5 sore pulang, siang istirahat. Nah, jadi kalau di militer dulu memang bagus. Kita orientasinya hanya mempertahankan NKRI harga mati. Bendera merah putih tidak boleh dilangkahi. Siapa yang melangkahi bendera merah putih, langkahi mayat saya. Nah, tapi sekarang saya sudah pensiun, maka tongkat perjuangan saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang belum pensiun. Silakan pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada yang merobek-robek. Pertahankan. Saya sisa mendoakan teman-teman yang masih dinas, silakan berjuang. Setelah pensiun, silakan pikirkan untuk masa depan keluarga. Karena kita di militer tidak pintar untuk mencari uang, tidak tahu berdagang. Karena kita diajar di militer hanya 2, membunuh atau dibunuh. Kalau kita lengah, musuh dia akan bunuh kita. Kalau kita kuat, musuh tidak bisa dia ganggu kita. Oke, terima kasih.